Adik kandung saya merebut tunangan saya. Dia merampas warisan ayah saya, lalu memamerkannya di depan wajah saya. Tapi senyum sombongnya lenyap dalam sekejap. Sebab pria yang berdiri di samping saya, calon suami saya, adalah pemilik sebenarnya dari seluruh tanah yang selama ini mereka banggakan. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran. Kisah hari ini berjudul Adik yang Merampas Segalanya. Sebuah cerita tentang pengkhianatan, kesabaran, dan karma yang datang tepat pada waktunya. Siapkan teh hangat kalian, dan mari kita mulai. Aroma tanah basah bercampur bunga melati menusuk hidung saya. Hujan turun rintik-rintik di pemakaman itu. Seolah langit pun ikut berduka. Saya berdiri kaku, membungkus tubuh dengan pakaian hitam sederhana. Tangan saya memegang payung yang melindungi dari gerimis. Pandangan saya kosong, tertuju pada gundukan tanah merah yang masih basah di hadapan saya. Di bawah tanah itu, terbaring pria yang paling saya cintai di dunia, ayah saya. Sudah 3 tahun saya tidak menginjakan kaki di kota kelahiran saya. Dan kepulangan saya kali ini justru disambut oleh duka yang paling dalam. Nama saya Tika, saya 32 tahun. Selama 3 tahun terakhir, saya membangun hidup baru di Jakarta. Saya seorang arsitek, pemilik sebuah firma rancang bangun kecil yang perlahan tumbuh besar. Saya membangunnya dari nol, dengan tangan saya sendiri, tanpa sepeser pun bantuan dari keluarga. Saya sudah belajar satu hal pahit dalam hidup, bahwa harga diri tidak bisa diberikan orang lain. Ia harus diperjuangkan sendiri. Selama 3 tahun itu, saya memutus semua kontak dengan keluarga saya, kecuali dengan ayah. Sesekali kami bertukar kabar lewat telepon. Suaranya selalu lembut, selalu menanyakan apakah saya makan dengan baik. Saya tidak sanggup berhadapan dengan luka lama yang mengendap di rumah itu. Maka saya memilih pergi jauh. Namun kini, satu-satunya alasan saya untuk pulang telah terbaring kaku di bawah sana. Keheningan duka itu mendadak terkoyak. Suara raungan mesin mobil Eropa membelah jalanan pemakaman. Sebuah Mercedes putih mengkilap berhenti tepat di tepi area makam. Warnanya terlihat sangat kontras dengan suasana muram di sekeliling kami. Pintu mobil terbuka. Dari dalamnya turun sepasang manusia yang tampak lebih pantas menghadiri karpet merah daripada sebuah pemakaman. Itu adik saya, Bella. Ia melangkah turun dengan anggun. Alih-alih pakaian berkabung, ia mengenakan gaun hitam rancangan desainer yang melekat di tubuhnya, lengkap dengan perhiasan emas putih yang mencolok dan kacamata hitam besar bermerek. Sepatu hat tingginya yang bersol merah menancap di tanah becek, membuat wajahnya sedikit berkerut jijik. Di belakangnya, seorang pria sigap memayungi tubuh Bella. Faris, mantan tunangan saya. Ia mengenakan setelan abu-abu mahal. Dagunya terangkat arogan. Ia berusaha keras memancarkan aura seorang eksekutif muda yang sukses. Kedatangan mereka mengundang bisik-bisik dari para pelayat. Tidak ada setetes pun air mata di wajah Bella. Ia bahkan tidak mendekat ke liang lahat saat doa-doa dipanjatkan. Ia hanya berdiri jauh di bawah pohon rindang. Sesekali mengeluh tentang ujung gaunnya yang terkena cipratan lumpur. Saya hanya melirik sekilas dari ujung mata, menelan ludah getir. 3 tahun berlalu, dan adik serta mantan tunangan saya itu sama sekali tidak berubah. Mereka masih hidup dalam gelembung kesombongan yang memuakkan. Satu persatu pelayat mulai meninggalkan area pemakaman, menyisakan keheningan yang kembali merajai tempat peristirahatan terakhir ayah. Saya masih enggan beranjak. Saya berjongkok, mengusap nisan kayu bertuliskan nama ayah dengan jemari yang bergetar pelan. Saya ingin menghabiskan beberapa menit lagi untuk mengucapkan selamat tinggal dalam diam. Suara gemerisik rumput basah yang terinjak membuat saya tersadar. Aroma parfum mahal yang menyengat langsung merusak aroma alami tanah basah. Bella berdiri tepat di samping saya, melipat tangan di depan dada. Kacamata hitamnya sudah dilepas. Ia menatap saya dengan sorot mata merendahkan. Di kejauhan, Faris sedang menelpon seseorang di dekat mobil. Sesekali memamerkan jam tangan mewahnya kepada kerabat yang lewat. Sudah selesai dramanya. Suara Bella memecah keheningan. Nadanya terdengar manis, namun dipenuhi bisa. Saya berdiri perlahan.
membersihkan lutut saya dari kotoran. Saya menatap adik saya dengan tatapan datar. Ini pemakaman ayah. Bella, tolong hargai sedikit saja, kata saya pelan. Bella mendengus. Sebuah senyum sinis mengembang di bibir merahnya. Matanya memindai penampilan saya dari atas tas ke bawah sepatu. Tatapan yang sama persis seperti 3 tahun lalu. Tatapan yang membuat saya merasa seperti sampah. Hargai, ulangnya. Yang menemani ayah sampai akhir, itu aku. Kak, bukan kamu. Kamu yang kabur ke Jakarta. Kamu yang tidak pernah pulang. Jadi, jangan sok suci di sini. Setiap kata yang ia ucapkan menusuk. Bukan karena saya merasa bersalah, tapi karena ia tahu betul mengapa saya pergi. Dan ia berpura-pura lupa. Saya tidak menjawab, saya hanya menatap nisan ayah. Dalam diam, mari saya ceritakan dari awal, agar kalian mengerti mengapa luka ini begitu dalam. Saya dan Bella terpaut 3 tahun. Sejak kecil, dunia di rumah kami berputar mengelilingi satu poros. Bella, ia anak bungsu, ia cantik, ia pandai merengek, dan ibu memujanya seperti memuja berlian. Sementara saya hanya anak sulung yang diharapkan mengalah, selalu mengalah. Mainan yang saya dapat di hari ulang tahun akan berpindah ke tangan Bella keesokan harinya, karena ia menangis. Baju baru saya akan ia rebut, karena katanya, kakak kan sudah besar. Dan setiap kali saya protes, Ibu akan berkata dengan nada lelah, kamu kakaknya. Tika mengalah sedikit, kenapa sih? Hanya ayah yang berbeda. Hanya ayah yang diam-diam menyelipkan uang jajan tambahan ke saku saya. Hanya ayah yang memuji nilai-nilai bagus saya di sekolah. Hanya ayah yang berkata, kamu anak yang kuat, nak. Suatu hari nanti, kamu akan membuat ayah bangga. Maka saya tumbuh dengan satu tekad, membuktikan diri. Saya belajar mati-matian. Saya mendapat beasiswa arsitektur di universitas ternama. Saya bekerja paruh waktu untuk biaya hidup. Dan setelah lulus, saya mulai merintis karir. Pelan, tapi pasti. Lalu, di usia 28, saya bertunangan dengan Faris. Faris adalah teman satu kampus. Dulu, ia tampak sederhana, ambisius, penuh mimpi. Ia mengejar saya selama bertahun-tahun. Dan saya, yang sejak kecil tak pernah benar-benar dicintai, akhirnya luluh. Saya pikir saya menemukan rumah dalam dirinya. Saya pikir akhirnya ada seseorang yang memilih saya. Bukan Bella. Betapa bodohnya saya saat itu. Pertunangan kami sederhana, hangat. Ayah menggenggam tangan saya dan berbisik, akhirnya kamu bahagia. Nak, saya menangis bahagia malam itu. Saya pikir hidup saya akhirnya berbelok ke arah yang benar. Saya mulai memperkenalkan Faris ke keluarga, mengajaknya makan malam di rumah. Dan di sanalah, tanpa saya sadari, racun mulai bekerja. Bella saat itu baru saja gagal dalam sebuah hubungan. Ia kembali tinggal di rumah. Dan ia melihat Faris, melihat seorang pria yang penuh ambisi, yang sedang naik daun di dunia properti. Dan saya melihat sesuatu berubah di matanya. Sesuatu yang saya kenal betul sejak kecil. Keinginan untuk merebut. Awalnya halus. Bella mulai sering kebetulan ada saat Faris berkunjung. Ia akan menyuguhkan kopi, tertawa renyah di setiap leluconnya, memuji setiap rencana bisnisnya. Saya yang sibuk dengan proyek-proyek firma saya, tidak punya banyak waktu. Maka, saya bersyukur. Naif sekali bahwa adik dan calon suami saya bisa akrab. Saya tidak tahu bahwa keakraban itu adalah awal dari kehancuran saya. Retakan pertama itu muncul beberapa bulan kemudian. Suatu malam, saya pulang lebih awal dari biasanya. Sebuah proyek dibatalkan. Dan saya ingin mengejutkan Faris dengan makan malam berdua. Saya mampir ke apartemennya, membawa kunci yang ia berikan. Lampu menyala redup. Dan di sofa ruang tamu, saya melihat dua siluet yang terlalu dekat, Bella dan Faris. Mereka tidak melakukan apapun yang vulgar, hanya duduk berdekatan, tertawa. Tangan Faris menyentuh rambut adik saya. Tapi tatapan di mata mereka saat menoleh ke arah saya, itu sudah cukup mengatakan segalanya. Saya membeku di ambang pintu. Kantong belanja di tangan saya terjatuh. Tika, Faris bangkit gugup. Ini tidak seperti yang kamu, tidak seperti yang aku kira. Potong saya. Suara saya nyaris tak terdengar. Bella justru tersenyum tenang. Ia tidak panik sama sekali.
Ia bersandar di sofa dengan santai, seolah ia pemilik tempat itu, dan saya tamu yang tidak diundang. "Kak," katanya manis, "kita perlu bicara baik-baik sebagai keluarga." Apa yang terjadi setelah itu adalah teror yang berjalan pelan. Bukan dalam satu malam, tapi dalam berminggu-minggu yang menyiksa. Bella tidak menyangka. Ia justru mengubah cerita di hadapan keluarga. Ia menangis. Ia berkata bahwa ia dan Faris saling mencintai sejak lama. Bahwa saya, kakaknya, yang dingin dan sibuk, tidak pernah benar-benar mencintai Faris. Bahwa saya hanya bertunangan demi gengsi. Dan keluarga saya, seperti biasa, percaya pada Bella. Ibu memanggil saya ke ruang tengah. Wajahnya keras. "Tika," katanya, "kamu sudah punya karir, kamu mandiri, kamu tidak butuh laki-laki itu. Tapi adikmu, dia rapuh. Dia butuh Faris. Sebagai kakak yang baik, kamu harus mengalah. Mengalah." Lagi-lagi kata itu. Saya menatap ibu tidak percaya. "Bu, dia merebut tunangan saya. Tunangan saya." Dan ibu menyuruh saya mengalah. "Jangan dramatis. Tika," ibu mendesah, "demi keutuhan keluarga ini, kamu yang harus dewasa." Saya mencari ayah malam itu. Saya menemukannya duduk sendirian di teras, memandangi langit. Saya menceritakan semuanya. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat air mata di mata pria tua itu. "Maafkan ayah." "Nak," bisiknya parau. "Ayah sudah tua. Ayah sudah tidak punya kuasa di rumah ini. Tapi ayah tahu satu hal. Kamu jauh lebih kuat daripada mereka semua. Pergilah. Bangun hidupmu. Jangan biarkan tempat ini meracunimu." Itu adalah nasihat terbaik yang pernah ia berikan. Tapi penghinaan itu belum selesai. Beberapa hari kemudian, Faris datang ke kantor saya. Ia tidak datang untuk meminta maaf. Ia datang membawa map. Di dalamnya surat-surat. Ia menyodorkannya ke meja saya dengan senyum dingin. "Tika, kita harus profesional," katanya. "Dulu kita pernah berencana membangun usaha properti bersama. Beberapa aset keluargamu sudah masuk dalam rencana itu. Tanah di kampung, atas nama ayahmu. Sebaiknya kamu lepas haknya. Toh kamu sudah tidak jadi bagian keluarga ini lagi, kan?" Saya menatap surat itu. Surat pelepasan hak atas tanah warisan. Tanah luas peninggalan kakek yang selama ini atas nama ayah. Tanah yang nilainya, jika dikembangkan, mencapai puluhan miliar rupiah. Jadi inilah tujuan sebenarnya. Bukan cinta. Bukan Bella. Tapi tanah itu, Faris dan Bella tidak hanya ingin merebut tunangan. Mereka ingin merebut warisan. Dan mereka menggunakan saya, anak sulung yang namanya juga tercantum dalam hak waris, sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Saya merobek surat itu di depan wajahnya. "Keluar dari kantor saya," kata saya dingin. Faris hanya tersenyum. "Kamu akan menyesal. Tika, kami punya cara lain." Dan benar saja, mereka punya cara lain. Dalam beberapa bulan berikutnya, mereka mengisolasi ayah. Bella pindah kembali ke rumah, berpura-pura menjadi anak yang berbakti. Ia merawat ayah siang malam, sambil pelan-pelan meracuni pikirannya. Faris, dengan koneksi bisnisnya, mulai mengurus surat-surat. Ia membawa notaris kenalannya. Ia menyodorkan dokumen demi dokumen kepada ayah yang mulai menua dan lelah. Saya tahu semua ini bukan dari keluarga, tapi dari Big Ina, pembantu lama yang masih setia kepada saya. Diam-diam ia menelponku. Suaranya bergetar. "Non, Tika," katanya. "Bapak dipaksa tanda tangan macam-macam." Big takut, tapi Big gak bisa apa-apa. Saya ingin pulang. Saya ingin melawan, tapi ayah melarang. "Jangan pulang, Nak," katanya di telepon. "Kalau kamu pulang, mereka akan menghancurkanmu juga. Percaya pada ayah. Ayah punya cara sendiri untuk melindungimu. Kelak, kamu akan mengerti." Saya tidak mengerti saat itu. Saya pikir ayah hanya seorang tua yang tak berdaya. Saya salah besar. Maka saya pergi. Saya benamkan diri dalam pekerjaan. Firma saya tumbuh. Saya menangani proyek demi proyek. Saya membangun gedung-gedung perumahan.
kawasan komersial. Nama saya mulai dikenal di kalangan pengembang. Saya menutup luka lama dengan kerja keras. Dan di tengah perjalanan itu, saya bertemu seseorang. Namanya Arya. Kami bertemu dalam sebuah lelang proyek besar. Ia adalah pemilik salah satu grup pengembang properti terbesar di negeri ini. Pria yang tenang, rendah hati, dan tidak suka pamer. Banyak orang tidak tahu siapa dia sebenarnya karena ia jarang muncul di publik. Ia lebih suka bekerja dalam diam, membiarkan hasil yang berbicara. Mulanya kami hanya rekan bisnis. Firma saya mengerjakan beberapa desain untuk proyeknya. Tapi pelan-pelan, sesuatu tumbuh di antara kami. Sesuatu yang tenang, sehat, dan jujur. Berbeda jauh dari apa yang pernah saya rasakan bersama Faris. Arya tidak pernah menuntut saya mengalah. Ia menghargai pekerjaan saya. Ia mendengarkan cerita-cerita pahit saya tanpa menghakimi. Dan suatu malam, di bawah langit Jakarta, ia melamar saya. Dengan sederhana, dengan tulus, saya berkata, ya, saya tidak pernah menceritakan tentang keluarga saya kepada Arya secara rinci. Saya hanya bilang, saya punya masa lalu yang berat dengan mereka. Ia tidak memaksa. Ia hanya berkata, kapanpun kamu siap, aku akan ada. Lalu, telepon itu datang. Suara Big Ina terisak. Non Tika, Bapak sudah tiada. Dan disinilah saya sekarang. Berdiri di pemakaman ayah, berhadapan dengan adik yang merampas segalanya. Sementara di Jakarta, calon suami saya, Arya, sedang dalam perjalanan menyusul saya. Ia bersikeras ingin menemani saya di hari terberat ini. Saya belum tahu saat itu bahwa kedatangan Arya akan mengubah segalanya. Tapi sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menceritakan beberapa hal yang terjadi selama 3 tahun saya di Jakarta. Hal-hal yang membuat luka ini semakin dalam, namun juga menempa saya menjadi orang yang berbeda. Di tahun pertama kepergian saya, kabar dari rumah datang seperti tetesan racun. Big Ina dengan setia menjadi mata dan telinga saya dari jauh. Ia bercerita bahwa Bella dan Faris menggelar pertunangan mewah hanya 2 bulan setelah saya pergi. Pertunangan yang dipublikasikan besar-besaran di media sosial. Foto-foto mereka memenuhi lini masa. Senyum lebar, cincin berlian. Pesta di Hotel Bintang 5. Seolah ingin memastikan kabar itu sampai ke telinga saya. Seolah penghinaan saja belum cukup. Saya melihat foto-foto itu 1 kali. Lalu saya tutup ponsel saya. Saya tidak menangis. Saya hanya kembali bekerja. Larut malam itu, saya menyelesaikan 3 desain sekaligus. Rasa sakit ternyata adalah bahan bakar yang sangat kuat. Tapi mereka tidak puas hanya dengan merebut. Mereka juga ingin memastikan saya tidak bisa bangkit. Beberapa bulan setelah saya merintis firma sendiri, saya hampir memenangkan kontrak pertama yang besar. Sebuah proyek perumahan dari seorang pengusaha lokal. Saya sudah mempresentasikan desain saya, dan klien itu sangat tertarik. Saya bahkan sudah membayangkan, inilah awal kebangkitan saya. Lalu, tiba-tiba, klien itu membatalkan semuanya tanpa alasan jelas. Belakangan, saya tahu dari seorang kenalan bahwa Farislah yang menghubungi pengusaha itu. Ia menyebarkan fitnah tentang saya. Ia bilang, saya tidak bisa dipercaya, bahwa saya kabur dari keluarga karena masalah utang dan berbagai kebohongan lain. Faris menggunakan nama dan koneksinya untuk menjatuhkan saya, bahkan di kota yang berbeda. Saat itu, saya benar-benar terpukul. Saya duduk sendirian di kantor kecil saya yang baru, di tengah malam, bertanya-tanya, apakah saya akan selamanya dikejar oleh bayang-bayang mereka? Tapi kemudian saya teringat kata-kata ayah, kamu jauh lebih kuat daripada mereka semua. Maka, saya bangkit lagi. Saya mencari klien lain. Saya bekerja 2 kali lebih keras. Saya membuktikan kualitas saya melalui hasil, bukan melalui omongan. Dan pelan-pelan, reputasi saya tumbuh. Justru karena karya saya berbicara sendiri. Apa yang Faris kira akan menghancurkan saya, justru menjadi tempaan yang membuat saya semakin tangguh. Setiap kali mereka berusaha menjatuhkan saya bangkit sedikit lebih tinggi. Di tahun yang sama, Faris mulai memanfaatkan nama keluarga
untuk membangun citra bisnisnya. Ia mengaku-ngaku sebagai pewaris tanah luas, calon konglomerat properti. Ia menggunakan tanah warisan ayah sebagai jaminan untuk meminjam modal. Ia berutang ke sana kemari, membangun gaya hidup mewah yang sebenarnya rapuh. Mobil Eropa, jam tangan mahal, gaun desainer untuk Bella. Semua dibeli dengan utang yang dijamin oleh tanah yang belum sepenuhnya menjadi miliknya. Big Inah menelpon saya suatu malam. Suaranya gemetar. "Non Tika," katanya. "Bapak makin sering sakit. Tapi Dan Faris dan Non Bella malah makin sering bawa orang notaris ke rumah. Mereka suruh Bapak teken ini, teken itu. Bapak nggak mau. Tapi mereka maksa terus. Kemarin, Bapak sampai nangis." "No." Hati saya hancur mendengarnya. Saya ingin segera terbang pulang, tapi saya teringat pesan ayah, "Jangan pulang, percaya pada ayah." Maka, saya hanya bisa menggenggam ponsel itu erat-erat sambil air mata mengalir di pipi saya. Saya tidak tahu saat itu bahwa setiap kali Faris membawa notaris palsunya, ayah diam-diam menghubungi notaris kepercayaannya sendiri, Pak Hendra. Ayah memainkan permainan yang jauh lebih cerdik daripada yang bisa mereka bayangkan. Ia berpura-pura lemah, berpura-pura menyerah pada tekanan. Ia menandatangani surat-surat yang mereka inginkan, tapi atas tanah yang sebenarnya sudah ia siapkan sebagai umpan. Sementara, harta yang sesungguhnya ia kunci rapat-rapat untuk saya. Di tahun kedua, sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Ibu menelpon saya. Bukan untuk menanyakan kabar, bukan untuk meminta maaf, tapi untuk meminta uang. "Tika." Suaranya terdengar canggung. "Ibu dengar usahamu di Jakarta sukses. Adikmu sedang butuh modal untuk bisnis. Sebagai kakak, kamu harus bantu." Saya tertawa getir mendengarnya. "Bu," kata saya, "adik saya merebut tunangan saya, merebut warisan saya, dan ibu menyuruh saya membiayai bisnisnya. Atas dasar apa, Bu?" Ibu terdiam. Lalu ia berkata sesuatu yang masih saya ingat sampai hari ini. "Kamu memang anak yang tidak tahu balas budi, Tika." Dan ia menutup telepon. Tidak tahu balas budi. Setelah semua yang mereka lakukan, sayalah yang tidak tahu balas budi. Malam itu, saya benar-benar memutus harapan terakhir saya pada rumah itu. Saya menerima kenyataan bahwa bagi mereka, saya hanya akan berguna selama saya bisa memberi. Tidak lama setelah itu, Bella dan Faris akhirnya menikah. Pernikahan mewah, megah, dengan ratusan tamu. Dan saya tahu hal ini bukan karena diundang. Saya tahu karena foto-fotonya kembali memenuhi lini masa. Mereka sengaja tidak mengundang saya. Bahkan, dari cerita Big Inah, di pesta itu, Bella dengan bangga bercerita kepada para tamu bahwa ia menyelamatkan Faris dari kakaknya yang dingin dan ambisius. Ia memutarbalikkan cerita, menjadikan dirinya pahlawan. Dan saya, penjahatnya yang paling menyakitkan. Ayah dipaksa hadir di pernikahan itu, didudukkan di kursi kehormatan, dijadikan pajangan untuk menunjukkan bahwa keluarga merestui. Big Inah bercerita, sepanjang pesta, ayah hanya menunduk diam. Sesekali matanya mencari-cari, seolah berharap ada satu wajah yang tidak ada di sana. Wajah saya. Ketika Big Inah menceritakan itu, saya menangis semalaman. Bukan karena saya ingin hadir di pernikahan perampok tunangan saya, tapi karena saya membayangkan ayah sendirian di tengah keramaian, merindukan anak yang terbuang. Saat itu saya berjanji pada diri saya sendiri, suatu hari saya akan membuat ayah bangga. Saya akan kembali, bukan sebagai anak yang terbuang, tapi sebagai seseorang yang berdiri tegak. Saya hanya tidak menyangka bahwa hari itu baru tiba di pemakamannya. Namun justru di titik terendah itu, hidup saya mulai berbelok. Firma saya memenangkan sebuah proyek besar, sebuah kawasan komersial di pusat kota. Nama saya mulai diperhitungkan. Dan di proyek itulah saya pertama kali bertemu Arya dalam sebuah rapat lelang yang tegang. Ia memenangkan tender utama. Firma saya menjadi konsultan desainnya. Dari sanalah, perlahan,
segalanya berubah. Saya ingat bagaimana Arya berbeda dari Faris. Faris selalu berbicara tentang dirinya, tentang ambisinya, tentang seberapa hebat ia kelak. Arya justru bertanya tentang saya, tentang impian saya, tentang bangunan seperti apa yang ingin saya ciptakan. Ia mendengarkan, sungguh-sungguh mendengarkan. Suatu kali dalam sebuah perjalanan kerja, saya tanpa sengaja menceritakan sedikit tentang masa lalu saya, tentang adik yang merebut tunangan, tentang keluarga yang selalu menyuruh saya mengalah. Arya mendengarkan dalam diam. Lalu ia berkata, orang yang menyerah pada keserakahan akan kehilangan segalanya pada akhirnya. Tapi orang yang bertahan dengan kejujuran akan menuai hasilnya. Mungkin tidak hari ini, tapi pasti suatu hari nanti. Saya tidak tahu saat itu betapa benar kata-katanya. Di tahun ketiga, beberapa bulan sebelum ayah meninggal, terjadi sesuatu yang menjadi titik balik. Faris, yang terlilit utang, memutuskan untuk segera menjual seluruh tanah warisan. Ia butuh uang besar untuk menutupi utang-utangnya yang menumpuk. Ia mendatangi berbagai grup pengembang, menawarkan tanah itu dengan harga tinggi. Salah satu grup yang ia datangi, tanpa ia ketahui, adalah grup milik Arya. Tim hukum Arya menerima berkas penawaran itu. Mereka mulai menelitinya, sebagaimana prosedur biasa. Dan di sanalah, secara kebetulan, yang seperti diatur oleh takdir. Dua dunia saya bertabrakan. Arya tidak tahu bahwa tanah yang ditawarkan Faris adalah warisan keluarga saya. Dan saya tidak tahu bahwa Faris sedang menjual tanah itu kepada perusahaan calon suami saya baru beberapa hari sebelum pemakaman. Ketika tim hukum Arya menemukan kejanggalan dalam berkas, semuanya mulai terungkap. Beberapa tanda tangan tampak dipaksakan. Riwayat kepemilikan tanah tidak lengkap. Dan yang paling mencurigakan, sertifikat yang ditawarkan hanya mencakup 2 hektar. Padahal catatan lama menunjukkan tanah warisan keluarga itu jauh lebih luas. Kemana sisanya? Pertanyaan itu menggantung. Sampai akhirnya, saya sendiri yang menjawabnya di pemakaman ini. Sehari sebelum saya berangkat ke kampung halaman, saya menemui Pak Hendra, notaris ayah. Lelaki tua itu menyambut saya dengan mata berkaca-kaca. Ayahmu, katanya, adalah orang paling bijak yang pernah saya kenal. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ia menyiapkan semua ini bertahun-tahun lalu, demi melindungimu. Nak, ia menyerahkan sebuah map tebal kepada saya. Di dalamnya, akta hibah asli atas tanah 5 hektar yang paling bernilai, tertanggal 3 tahun lalu, lengkap dengan tanda tangan ayah, para saksi, dan stempel resmi. Juga ada sebuah surat tulisan tangan ayah untuk saya, dan rekaman suara, di mana ayah menjelaskan semua tekanan yang ia alami, sebagai bukti seandainya suatu hari diperlukan. Saya membaca surat itu sambil menangis. Anakku Tika, tulis ayah. Maafkan ayah karena tidak bisa melindungimu secara terang-terangan saat kamu masih di rumah. Ayah terlalu tua dan lemah untuk melawan mereka secara langsung. Tapi ayah tidak sebodoh yang mereka kira. Ayah sudah amankan semuanya untukmu. Tanah ini dan satu hal lagi yang akan kamu temukan pada waktunya. Hiduplah dengan tegar. Nak, jangan pernah biarkan siapapun membuatmu merasa kecil. Kamu adalah kebanggaan ayah. Selalu. Dengan map itu di tangan. Dan dengan kekuatan yang ayah wariskan, saya berangkat ke pemakaman. Bukan sebagai anak sulung yang terbuang, tapi sebagai pewaris sah yang siap menghadapi mereka semua. Kembali ke pemakaman. Bella masih berdiri di hadapan saya. Senyum sinisnya belum luntur. Ngomong-ngomong, Kak, ia melipat tangan. Ada baiknya kamu tahu, tanah warisan ayah, semuanya sudah jadi milikku dan Faris sekarang. Ayah menandatangani semuanya sebelum meninggal. Jadi, jangan harap kamu kebagian apa-apa. Kamu datang ke pemakaman ini cuma sebagai tamu, bukan ahli waris. Ia mengeluarkan sebuah map dari tas tangannya yang mahal. Ia melambaikannya di depan wajah saya seperti piala kemenangan. Ini bukti hitam di atas putih. Semua sah. Semua atas nama kami. Faris mendekat, merangkul pinggang Bella. Ia menatap saya dengan dagu terangkat. Tika, katanya,
Kami sedang dalam proses menjual seluruh tanah itu kepada sebuah grup pengembang besar. Nilainya puluhan miliar. Sebentar lagi kami akan jadi orang terkaya di kota ini. Sementara kamu masih jadi arsitek kecil yang merangkak di Jakarta. Kasihan sekali. Saya menatap mereka berdua. Dan anehnya, saya tidak merasa marah. Saya hanya merasa lelah. Dan sedikit geli. Sebab ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Grup pengembang besar. Saya bertanya pelan. Boleh saya tahu? Namanya apa? Faris menyebutkan sebuah nama. Nama grup yang sangat terkenal di industri properti. Saya terdiam sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya sejak menginjak pemakaman ini, sudut bibir saya terangkat tipis. Karena nama grup itu saya kenal betul. Sangat kenal. Itu adalah grup milik Arya. Calon suami saya. Tepat saat itu, suara mesin mobil lain terdengar mendekat. Sebuah mobil hitam yang jauh lebih elegan daripada Mercedes Bella berhenti di tepi jalan. Pintunya terbuka, dan dari dalamnya turun seorang pria bertubuh tegap dengan setelan hitam sederhana namun berkelas. Arya. Senyum sombong di wajah Bella perlahan membeku. Arya berjalan tenang menghampiri kami. Langkahnya tidak terburu-buru, tatapannya tertuju pada saya, penuh kekhawatiran lembut. "Tika," katanya pelan. "Maaf, aku terlambat. Macet di jalan." Ia berhenti di samping saya. Tangannya menyentuh bahu saya dengan hati-hati. "Kamu tidak apa-apa." Saya menggeleng pelan. "Aku baik-baik saja sekarang." Bella dan Faris berdiri membatu. Mata mereka berpindah-pindah antara saya dan Arya. Otak mereka jelas sedang berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Faris yang pertama tersadar. Wajahnya berubah pucat. Ia mengenali Arya. Tentu saja, bagaimana mungkin seorang pengembang properti tidak mengenali pemilik grup raksasa yang sedang ia ajak bernegosiasi? "Pakistan, Pak Arya." Suara Faris bergetar. Keangkuhannya tadi lenyap entah kemana. Arya menoleh ke arahnya. Tatapannya datar. Tidak ramah, tidak pula bermusuhan. Hanya dingin. "Kita pernah bertemu," kata Arya pelan. "Kamu yang mengajukan penawaran penjualan tanah di kawasan ini." "Bukan." "Tim hukum saya sedang meninjau berkasnya minggu ini." Faris menelan ludah. Iya. "Pakistan, itu tanah keluarga kami." "Keluarga kalian?" ulang Arya. Pandangannya beralih ke saya, lalu kembali ke Faris. "Menarik, karena wanita yang baru saja kalian hina ini adalah calon istri saya. Dan kebetulan dia juga ahli waris sah dari tanah yang sedang kalian coba jual kepada perusahaan saya." Hening. Hanya suara gerimis yang jatuh ke tanah. Wajah Bella memutih. Map kemenangan yang tadi ia lambaikan kini tergantung lemas di tangannya. Tapi pukulan sesungguhnya belum datang. Saya mengambil napas. Lalu saya berbicara. Tenang, setiap kata terukur. "Bella, Faris, kalian pikir kalian sudah menang. Kalian pikir surat-surat yang kalian paksakan kepada ayah itu membuat kalian pemilik segalanya." Saya menatap mereka satu persatu. "Tapi ada hal yang tidak ayah ceritakan kepada kalian. Sesuatu yang hanya ia ceritakan kepada saya melalui seorang notaris yang ia percaya." Saya teringat percakapan terakhir saya dengan ayah 2 minggu sebelum ia meninggal. Suaranya lemah, tapi pikirannya jernih. "Nak," katanya saat itu, "ayah sudah menyiapkan semuanya. Mereka boleh mengambil yang di permukaan, tapi yang sebenarnya sudah ayah amankan untukmu. Temui Pak Hendra, notaris ayah, kalau waktunya tiba. Dia menyimpan semuanya." Saat itu saya tidak mengerti, tapi sehari setelah kematian ayah, sebelum berangkat ke pemakaman, saya menemui Pak Hendra, dan apa yang ia tunjukkan kepada saya membuat saya mengerti betapa cerdiknya ayah saya yang malang. "Bella," saya melanjutkan, "surat-surat yang kalian pegang itu adalah surat atas tanah lama. Tanah seluas 2 hektar di pinggir kampung. Memang bernilai. Tapi tahukah kalian, 3 tahun lalu, diam-diam ayah sudah memecah sertifikat warisan. Tanah yang paling bernilai, tanah seluas 5 hektar yang berbatasan dengan kawasan pengembangan baru, sudah ayah pisahkan dan ia hibahkan secara sah
dan tercatat di hadapan notaris. Kepada satu nama, saya berhenti sejenak, membiarkan ketegangan menggantung di udara. Kepada saya, Faris terhuyung mundur. Tidak mungkin, desisnya. Itu tidak mungkin. Semua surat ada pada kami. Yang ada pada kalian hanya surat tanah yang ayah biarkan kalian ambil, kata saya. Umpan, Faris. Kalian terlalu sibuk merebut yang berkilau di permukaan, sampai tidak sadar bahwa yang sesungguhnya berharga sudah berpindah tangan jauh sebelum kalian bergerak. Arya mengeluarkan ponselnya. Ia menunjukkan sebuah dokumen pada layar. Dan kebetulan, katanya pelan, tanah 5 hektar itu adalah satu-satunya akses jalan menuju seluruh kawasan ini. Tanpa tanah itu, 2 hektar milik kalian terkurung total. Tidak ada nilainya untuk dikembangkan. Perusahaan saya tidak akan pernah membeli tanah yang tidak punya akses. Itu sebabnya tim hukum saya menolak penawaran kalian 3 hari yang lalu. Mereka tidak tahu. Tentu saja, mereka tidak tahu. Mereka begitu sibuk merayakan kemenangan palsu mereka. Jadi tanah yang kalian banggakan, saya menyimpulkan, yang kalian pikir akan membuat kalian kaya raya. Sebenarnya hanya sebidang tanah terkurung yang nyaris tak ada harganya, tanpa jalan keluar. Sama persis seperti posisi kalian sekarang. Bella menjatuhkan map di tangannya ke tanah becek. Lututnya gemetar. Tidak. Ia menggeleng. Kamu bohong. Kamu pasti bohong. Boleh kamu cek sendiri ke kantor notaris, kata saya. Tenang. Pak Hendra menyimpan akta hibah aslinya, lengkap dengan tanggal, saksi, dan tanda tangan ayah saat beliau masih sehat. 3 tahun lalu. Bella, jauh sebelum kalian mulai memaksanya menandatangani surat-surat palsu kalian, Bella yang sudah terpojok melakukan hal yang selalu ia lakukan sejak kecil. Ia berusaha merebut. Tiba-tiba, ia melangkah maju dan mencoba merampas map yang saya pegang. Berikan itu padaku, jeritnya histeris. Itu hakku. Semua ini hakku. Tapi saya bukan lagi Tika yang dulu, yang selalu menyerahkan apapun saat adiknya merengek. Saya menarik map itu menjauh dengan tegas. Tangan Bella hanya menggapai udara kosong. Ia terhuyung ke depan, hampir terjatuh ke lumpur lagi. Tidak. Bella, kata saya. Suara saya dingin, namun mantap. Tidak kali ini. Seumur hidup kamu selalu merebut dari tangan saya. Mainan, baju, kesempatan, tunangan. Saya selalu diam. Saya selalu melepaskan. Tapi yang satu ini adalah pemberian terakhir ayah untuk saya. Dan kamu tidak akan pernah menyentuhnya. Beberapa kerabat yang masih tersisa di pemakaman mulai berkumpul, menyaksikan adegan itu dengan mulut ternganga. Bisik-bisik menyebar. Mereka yang selama ini hanya mendengar versi cerita Bella, kini melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang sebenarnya rakus dan siapa yang selama ini menjadi korban. Salah seorang bibi, adik dari ayah, melangkah maju. Ia menatap Bella dan Faris dengan jijik. Jadi benar, katanya. Selama ini kalian yang memaksa kakak saya menandatangani surat-surat itu. Kasihan dia. Sakit-sakit pun masih kalian peras. Sungguh tidak tahu malu. Wajah Bella memerah, lalu memutih. Ia tidak terbiasa dipermalukan di depan umum. Selama ini, ialah yang selalu mempermalukan saya. Kini panggung berbalik, dan ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sebuah suara baru memotong dari arah gerbang pemakaman. Apa-apaan ini? Ibu datang. Ia berjalan tergesa, didampingi Bik Inah yang menunduk di belakangnya. Wajah ibu keras seperti biasa. Ia menatap saya dengan tatapan menuduh. Seolah sayalah yang membuat onar. Tika. Suaranya tajam. Kamu baru pulang, sudah bikin ribut. Belum apa-apa sudah berani-beraninya merebut hak adikmu. Hak adik saya. Saya menoleh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, suara saya tidak gentar di hadapan ibu. Bu, selama 32 tahun, saya selalu mengalah. Saya berikan mainan saya, baju saya, kesempatan saya, bahkan tunangan saya, demi satu kata yang ibu ulang ribuan kali. Mengalah. Sekarang ibu menyuruh saya mengalahkan apa lagi?
Warisan yang dengan sengaja ayah tinggalkan untuk saya. Ibu terdiam. Mungkin baru kali ini ia melihat saya berbicara seperti ini. Ayah tahu, lanjut saya. Suara saya mulai bergetar oleh emosi yang tertahan bertahun-tahun. Ayah tahu apa yang kalian rencanakan. Ayah pura-pura lemah. Ayah pura-pura menyerah. Ia biarkan kalian merasa menang sambil diam-diam melindungi saya. Itulah cara seorang ayah mencintai anaknya. Bu, bukan dengan memuja yang cantik dan merengek, tapi dengan melindungi yang selalu disuruh mengalah. Air mata akhirnya jatuh di pipi saya. Bukan air mata kekalahan, tapi air mata seorang anak yang akhirnya mengerti betapa dalam cinta ayahnya. Faris, yang sejak tadi diam membatu, tiba-tiba berusaha menyelamatkan diri. Ia berbalik ke Arya. Pak Arya, ini hanya kesalahpahaman keluarga. Kita bisa tetap bernegosiasi soal tanah itu. Saya yakin kita bisa cari jalan tengah. Tidak ada negosiasi, potong Arya dingin. Tim hukum saya sudah menemukan kejanggalan dalam berkas yang kamu ajukan. Beberapa tanda tangan pada surat pelepasan hak tampak dipaksakan. Ada saksi yang menyatakan bahwa almarhum dalam kondisi tidak sehat saat menandatangani sebagian dokumen. Itu bukan hanya soal jual beli yang gagal. Faris, itu indikasi pemalsuan dan pemaksaan terhadap orang tua yang sakit. Itu pidana. Wajah Faris benar-benar hancur sekarang. Keringat dingin membasahi dahinya meski udara begitu sejuk. Big Inah bersedia menjadi saksi. Saya menambahkan pelan. Ia melihat sendiri bagaimana kalian memaksa ayah menandatangani surat-surat itu di hari-hari terakhirnya. Pak Hendra juga menyimpan rekaman pesan suara dari ayah yang menceritakan tekanan yang kalian berikan. Semua sudah ada. Hitam di atas putih. Bella terduduk di tanah becek. Gaun desainernya yang mahal kini berlumur lumpur. Ia menangis. Tapi kali ini tidak ada satupun yang bergerak untuk menghiburnya. Bahkan Faris pun melangkah mundur menjauhinya, seolah ingin memisahkan diri dari kapal yang sedang tenggelam. Faris, Bella menatap pria itu dengan mata berkaca. Kamu mau kemana? Kita kan bersama. Faris tidak menjawab. Ia hanya menatap Bella dengan tatapan yang tidak lagi penuh cinta, hanya penuh perhitungan. Dan dalam tatapan itu, saya melihat kebenaran yang pahit. Faris tidak pernah mencintai Bella, sama seperti ia tidak pernah benar-benar mencintai saya. Yang ia cintai hanyalah tanah, uang, dan ambisi. Bella hanya alat untuk mendekati warisan itu, sama seperti saya dulu. Hanya pintu masuknya. Dan kini, ketika harta itu lenyap, ia tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Saya menatap mereka berdua, adik yang merampas segalanya, dan pria yang menjual hati nuraninya demi uang. Mereka saling menghancurkan, tanpa perlu saya angkat satu jari pun. Saya berbalik. Saya berlutut sekali lagi di depan nisan ayah. Saya mengusap namanya pelan. Terima kasih, ayah, bisik saya. Terima kasih sudah melindungi saya. Bahkan setelah ayah pergi, saya mengerti sekarang. Saya mengerti semuanya. Arya berlutut di samping saya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan saya. Dan kehadirannya yang tenang itu lebih berarti daripada 1000 kata. Beberapa minggu setelah pemakaman, proses hukum berjalan. Tim pengacara saya bersama tim hukum Arya mengajukan gugatan pembatalan atas seluruh surat yang dipaksakan kepada ayah. Dengan bukti dari Big Inah, rekaman suara ayah, dan keterangan Pak Hendra, pengadilan akhirnya membatalkan semua dokumen palsu itu. Tanah 2 hektar yang Bella dan Faris banggakan kembali masuk ke dalam harta warisan yang sah. Dan karena ayah telah menghibahkan bagian utama kepada saya, sayalah yang kini memegang kendali atas seluruh warisan keluarga. Saya tidak mengusir ibu, meski hati saya pernah ingin. Saya tetap memberinya tempat tinggal yang layak, biaya hidup yang cukup. Bukan karena ia pantas, tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti mereka. Saya tidak ingin kebencian merampas kemanusiaan saya, seperti keserakahan telah merampas kemanusiaan mereka. Ibu, untuk pertama kalinya, datang ke rumah saya. Ia menunduk. Ia meminta maaf. Dengan suara yang tidak pernah saya dengar sebelumnya. Ibu salah. Tika, katanya. Selama ini, ibu salah. Ibu terlalu memanjakan Bella
sampai ia jadi seperti itu. Dan ibu terlalu keras padamu sampai hampir kehilanganmu. Saya tidak langsung memaafkan. Luka seperti ini tidak sembuh dalam semalam. Tapi saya mengangguk. Mari kita mulai dari awal. Bu, pelan-pelan soal Faris. Ia menghilang dari kota. Usaha propertinya bangkrut setelah skandal pemaksaan dokumen itu tersebar di kalangan pengembang. Tidak ada lagi yang mau bekerja sama dengannya. Reputasinya hancur. Pria yang dulu mengangkat dagunya tinggi-tinggi itu kini tak berani menunjukkan wajahnya. Dan Bella ditinggalkan semua orang. Faris pergi. Teman-teman kelas atasnya yang dulu mengelilinginya karena uang perlahan menjauh saat uang itu tak ada lagi. Ia yang seumur hidup tidak pernah belajar berdiri di atas kaki sendiri, kini harus menghadapi dunia tanpa topeng kemewahan. Saya dengar ia kini tinggal di sebuah kontrakan kecil, bekerja serabutan. Karma ternyata tidak pernah meleset. Suatu hari ia datang ke rumah saya. Wajahnya kuyu, jauh dari Bella yang dulu. Ia menangis di depan pintu. Kak, isaknya. Maafkan aku tahu aku salah. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Saya menatapnya lama. Adik yang dulu merampas mainan, baju, tunangan, dan hampir merampas warisan saya. Adik yang tidak pernah sekalipun meneteskan air mata tulus untuk ayah. Kini berdiri di depan saya, hancur. Saya tidak membalas dendam dengan kekejaman. Saya tidak menutup pintu di depan wajahnya. Tapi saya juga tidak membiarkannya masuk begitu saja. Bella, kata saya tidak akan menghancurkanmu, tapi saya juga tidak akan menyelamatkanmu. Kalau kamu ingin hidup baru, kamu harus membangunnya sendiri, dengan tanganmu sendiri, seperti yang dulu saya lakukan. Saat kalian semua meninggalkan saya memberinya pekerjaan, bukan posisi tinggi. Hanya pekerjaan biasa di salah satu kantor relasi saya, di mana ia harus mulai dari bawah, belajar arti kerja keras yang sebenarnya. Apakah ia akan berubah? Saya tidak tahu. Itu adalah perjalanannya sendiri sekarang. Saya dan Arya menikah 6 bulan kemudian. Pernikahan kami sederhana, hangat, jauh dari gemerlap yang dulu Bella banggakan, tapi penuh cinta yang tulus. Di hari pernikahan saya membawa setangkai melati ke makam ayah. Saya letakkan di atas nisannya. Ayah, bisik saya bahagia sekarang. Sungguh bahagia. Terima kasih telah percaya pada saya. Bahkan saat tidak ada orang lain yang percaya. Angin sore berembus pelan, membawa aroma melati. Dan untuk sesaat, saya merasa ayah tersenyum dari tempatnya beristirahat. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa keserakahan mungkin menang untuk sementara, tapi kebenaran, kesabaran, dan kasih yang tulus pada akhirnya selalu menemukan jalannya. Jangan pernah meremehkan orang yang selalu disuruh mengalah, karena dalam diam mereka sedang membangun kekuatan yang tidak kalian lihat. Dan jangan pernah berpikir bahwa kelicikan bisa mengalahkan ketulusan seorang ayah yang melindungi anaknya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Anak sulung yang selalu disuruh mengalah, yang cintanya dianggap kewajiban, yang air matanya dianggap drama. Jika kalian salah satunya, dengarkan saya. Kalian tidak harus terus mengalah. Harga diri kalian bukan milik orang lain untuk diinjak. Di luar sana, ada juga pria-pria seperti Faris yang mendekati seseorang bukan karena cinta, tapi karena perhitungan, yang menukar hati nurani dengan harta. Mereka mungkin menang sesaat, tapi pada akhirnya mereka akan ditinggalkan oleh semua orang, bahkan oleh keserakahan mereka sendiri. Dan di luar sana, ada pula orang tua seperti ibu saya yang membedakan kasih di antara anak-anaknya, yang memanjakan satu dan menelantarkan yang lain. Tanpa sadar, mereka sedang menanam benih kehancuran dalam keluarganya sendiri. Kasih yang adil adalah warisan paling berharga yang bisa diberikan orang tua. Lebih berharga daripada tanah, daripada emas, daripada apapun. Bella kini sedang belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Faris menghilang ditelan rasa malunya. Ibu perlahan belajar mencintai dengan benar.
Dan saya, anak sulung yang dulu selalu disuruh mengalah, kini berdiri tegak dengan keluarga baru yang mencintai saya apa adanya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas kebencian dengan kebencian. Atau kita bisa memilih untuk bangkit, membuktikan diri, dan membiarkan karma bekerja dengan caranya sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Saya juga belajar bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan. Kadang ia datang terlambat. Kadang ia datang setelah orang yang kita cintai sudah tiada. Tapi keadilan selalu datang. Bagi mereka yang sabar menunggu, sambil terus berusaha. Ayah saya mengajarkan itu, bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan diam-diamnya yang penuh kasih. Ia melindungi saya dari balik tirai. Di saat saya pikir tidak ada yang membela saya, dan itulah warisan terbesar yang ia tinggalkan. Bukan tanah, bukan emas, tapi keyakinan bahwa saya layak dicintai dan layak diperjuangkan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian sendiri di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.